Mari kita memuji Tuhan. Nomor 136, saat Ia atau saat Tuhan Yesus kembali. 136. Semua anak akan dipanggil saat Ia kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua miliknya akan dibawa saat Ia kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya, dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang mengasihi kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan kami keselamatan abadi melalui kehidupan pengorbanan dari putra-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk persekutuan di siang hari ini. Kami mohon agar Engkau berbelas kasihan untuk mengampuni dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapus semua pelanggaran kami, supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memuliakan nama-Mu dalam acara persekutuan kami. Kami serahkan waktu ini, kiranya semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Injil Matius pasal 24. Matius 24. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Dan masing-masing dapat membaca sebanyak 2 ayat searah jarum jam. Saya akan mulai, kemudian diikuti oleh Saudara Samuel. Matius 24. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya kamu jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Pak Rudi. Iya, saya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan permulaan petan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. 11. Yes. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang diperanan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Sama-sama dua ayat terakhir. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan putra pun tidak, hanya Bapa sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena diberi kesempatan membaca kata-katamu melalui Injil Matius, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.
Kami mau belajar walaupun topik ini bukan topik yang mudah, tetapi sangat perlu karena kami hidup di akhir zaman, di mana dalam waktu yang singkat, kemungkinan di zaman kami ini, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bantulah kami Bapa untuk memahaminya, dan kami dapat sungguh-sungguh percaya Yesus, supaya kami tidak menerima murka-Mu, tapi kami diselamatkan dan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita melihat diktat kita di bab yang ke-19 ya. Tapi tetap ya di Injil Matius 24. Nah, di diktat ini ada ayat yang mengatakan ya, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi, yaitu di Amos pasal 3 ayat 7. Kemudian Markus 13:23, seperti yang tadi sudah kita baca, berwaspadalah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Halaman 179. Kemudian di Wahyu 1 ayat 13, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sedekat apa waktu kedatangan Tuhan Yesus? Dia sudah naik ke sorga, sudah hampir 2000 tahun. Jadi kalau kita melihat sejak Adam itu diciptakan sampai Yesus lahir, itu adalah katakanlah 4000 tahun. Kemudian setelah Yesus lahir sampai dia naik ke sorga, sekarang ya kalau kita lihat sudah tambah 2000, jadi sudah 6000 tahun. Jadi waktu Yesus datang, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Jadi ada yang mengatakan dalam zaman inilah Tuhan Yesus akan datang. Karena sudah 6000 tahun berlangsung, dia datang. Waktu dia datang, ada di bumi ini disebut 7 tahun sengsara besar. Jadi waktu Yesus datang, kalau kamu lihat di diktat ya, halaman 180, itu dicantumkan ada 8 item. Yang pertama ya, 1 Tesalonika 4:16. Dia datang secara personal. Jadi Yesus sekarang ada di sorga, dia datang ya secara personal. Yang kedua, kalau kita lihat ya, dia datang secara harfiah dan dapat dilihat oleh mata. Seperti dia naik ke sorga, orang melihat dia naik ke sorga. Kisah Rasul 1:11. Tadi 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kemudian dia datang tidak seperti kedatangannya yang pertama kali, sebagai bayi. Dia waktu datang dalam bentuk miskin, hina. Sekarang dia datang dalam bentuk kemuliaannya. Seperti yang tadi kita baca ya, pasal 24 Injil Matius ayat 30. Mari kita ulangi. Pada waktu itu akan tampak tanda Putra Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Putra Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Jadi jelas ya, dia datang dalam kemuliaan, dalam kuasa. Kemudian dia datang dengan malaikat-malaikat. Mengapa Yesus datang bersama-sama malaikat? Ayat 31. Dan ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi malaikat itu tugasnya mengumpulkan orang percaya. Jadi kita akan dibawa ya ke angkasa. Kemudian malaikat itu juga akan bertugas, kalau kamu baca Wahyu pasal 6 sampai Wahyu 19. Jadi malaikat-malaikat itu akan menghukum dunia ini dengan seri 7. Yaitu 7 materai dibuka. Nah, 7 materai itu mirip dengan benderanya negara-negara Islam atau Palestina. Kamu lihat bendera Palestina itu apa warnanya? Merah, putih, hijau, hitam. Kuda di dalam kitab Wahyu, kuda yang pertama putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau. Baca ya di kitab Wahyu ya, kudanya apa?
Kuda putih dulu. Putih. Jadi penunggang kuda putih itu adalah antikristus, tapi dia menunggang kuda, dia membawa busur, tidak membawa panah. Artinya antikristus itu akan menyatukan dunia. Menyatukan dunia. Karena sekarang dunia ini kacau karena tidak bersatu. Tapi orang Kristen yang betul-betul sudah percaya Yesus sudah diangkat. Jadi semua orang yang ditinggal itu akan disatukan oleh antikristus selama 3,5 tahun. 3,5 tahun loh, dia menawarkan damai semu, bahkan dia bisa mendamaikan Israel dengan Arab. Israel dengan Arab. Jadi pada saat kedamaian itu diciptakan dengan semu atas izinnya Tuhan, dia berhasil membuat Israel bisa mendirikan Bait Allah. Bait Allah itu namanya Bait Allah Tribulasi. Sekarang tuh Bait Allah sudah runtuh. Nah, kemudian ya 3,5 tahun berikutnya baru dia mengatakan semua agama itu ditiadakan. Dan dia masuk ke Bait Allah dan dia menobatkan diri sebagai Kristus dan menobatkan diri sebagai Allah untuk disembah. Nah, pada saat itulah ya Tuhan menurunkan tulah demi tulah. Tulah yang pertama apa? 7 materai dibuka. Ya, kuda putih sudah keluar 3,5 tahun. Kemudian kuda merah. Apa itu merah? Darah. Kuda hitam. Kenapa hitam? Mati, kematian kan? Kuda hijau. Jadi semua itu seri-seri hukuman berupa kematian dan bencana-bencana untuk yang menghukum dunia yang tidak mau percaya Yesus. Jadi Tuhan Yesus datang dengan para malaikat dan para malaikat ini akan menghukum ya dunia ini. Kemudian di Yudas 14, Tuhan Yesus datang dengan orang-orang kudus. Maksudnya apa tuh? Jadi begini, waktu Yesus datang kedua kali, jadi orang yang percaya Yesus, yang sudah mati dalam Yesus akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang mulia seperti Yesus yang sudah punya tubuh mulia, dan orang yang masih hidup seperti kita ini ya, yang sudah percaya Yesus akan diberi tubuh mulia. Jadi kalau kita ditanya, mengapa kita percaya Yesus? Kita satu saat akan diberi tubuh mulia yang tidak akan sakit, tidak akan mati, tidak akan berbuat dosa, yang tidak dibatasi ruang. Kalau kita sekarang disuruh bertugas ke Jakarta, begitu kita mendapat tugas, langsung tubuh kita sampai di Jakarta. Nggak perlu naik pesawat lagi. Ya. Kemudian Tuhan Yesus tuh datang dengan cepat. Kenapa cepat? Ya, jadi dia datang dari sorga itu jauh. Kamu tahu nggak sorga berapa jauh? Bumi ini dengan langit lapis ketiga tuh jauhnya pun kita tidak tahu seberapa jauh. Tapi Yesus bisa datang ya seperti kilat dikatakan tadi. Kemudian pasal 24 ayat 50 dia datang seperti pencuri. Seperti apa? Pencuri. Ya, pencuri datang tidak akan memberitahu. Nah, sekarang kita lihat di pembacaan kita tadi. Ada 7 tanda ya kedatangan Yesus yang pertama kali yang tadi sudah dibaca, dan saya di sini mencoba membantu kita untuk mengingat ya. Coba lihat ayat 5. Coba dibaca ayat 5. Silakan ya Samuel, ayat 5. Ya. Nah. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya, jadi jelas ya. Yang pertama itu adalah antikristus atau Mesias palsu, aspal. A ya. Ayat berapa? 5 ya, tandanya itu. Jadi semakin dekat kedatangan Yesus, bukan semakin orang banyak yang menurut firman. Malah mereka itu bagaimana? Ya, memalsukan kekristenan dan sebagainya. Kemudian ayat 6, Abilio. A, B sampai G ya. Ini ayat 6 coba. Ayat yang ke-6. Ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Bagus. Jadi apa? B. Bangsa bangkit melawan bangsa. Ada perang nggak sekarang? Di mana? Ukraina? Gaza? Yang terakhir? Thailand dan Kamboja. Ya, semakin banyak perang. Kemudian tanda ketiga C, coba ayat 7. Silakan. Siapa saja yang dekat? Ayat 7. Ya, C ya. Ayat 7.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi gempa bumi, kelaparan. C itu apa? Celaka kosmik. Gempa bumi baru terjadi di mana? Yang besar sekali, 8,8 skala Richter. Rusia menghasilkan tsunami di mana? Di Jepang. Oke? Gempa bumi ini ya, kalau dilihat statistiknya, terjadi lebih banyak dibandingkan ya abad ini dengan abad lalu. Seperti seorang ibu, kalau dia mau melahirkan, itu sakitnya pertama datang dulu. Setelah itu datang lagi, lebih kencang, lebih sering. Pum, baru lahir. Siapa yang pernah melahirkan? Betul kan? Pertama datang, baru kecil kan? Sedikit. Datang lagi, lebih kencang. Buah, gitu. Ini gempa bumi tandanya. Ya, kenapa ditanya ada gempa bumi? Karena itu tanda seperti perempuan melahirkan dan Tuhan Yesus akan datang. Yang keempat, D, ayat 12. D ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kasih orang makin dingin. Ya, kalau zaman dulu, waktu orang nggak mau bayi, dia akan taruh bayinya di depan pintu, betul nggak? Begitu buka pintu ada bayi. Kalau sekarang nggak mau bayi, buang ke sampah. Kamu bayangkan ada ibu sekarang macam begitu. Nah, kemudian durhaka yang makin bertambah apa sekarang? Yang tidak bisa dicegah. LGBT. Kalau zaman dulu kan, orang bilang LGBT langsung semua orang tahu ya bahwa itu dosa. Kalau sekarang, wah, di barat tuh dianggap lifestyle. Ya. Kenapa? Karena zaman Nuh itu banyak LGBT, zaman Sodom Gomora itu LGBT. Itu tandanya Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Nah, ini yang A, B, C, D, F, G, kita nggak bisa buat apa-apa. Nggak bisa cegah. Paham ya? Nah, yang bisa kita lakukan tuh ayat 14. Satu saja coba. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Menjadi kesaksian. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi ada tugas kita masing-masing, orang percaya, apalagi kamu jadi guru, punya kesempatan ya untuk mengabarkan tentang Yesus kepada anak-anak selama berapa lama? 6 tahun loh. Kalau TK berapa tahun? 3 tahun. Misalnya kalau saya mau bersaksi ya pada orang yang agak lama, kepada siapa? Sebelum janji saya dengan dia selesai, dia nggak bisa lari, saya pun nggak bisa lari. Kepada siapa? Tahu nggak? Tukang cukur. Tukang apa? Jadi waktu dia cukur saya mulai kasih tahu dia tentang Yesus. Saya mulai kasih tahu dia Yesus bangkit dari kuburan dan kuburnya kosong. Sampai selesai, baru ya. Nggak mungkin kan dia bilang saya nggak mau dengar kamu ya. Nah, kalau dia tinggalkan saya nanti nggak datang lagi ke tempat cukurnya dia kan. Nah, kamu juga begitu, anak-anak. Berapa tahun bisa saksi untuk dia? 6 tahun. Ya, ini perintah kan? Ya bukan saya yang bilang, siapa yang bilang tadi Mawar? Tuhan ya, Injil harus disaksikan kepada semua bangsa sampai Yesus datang kedua kali. Ini tugas yang paling mulia ya. Kalau kamu membawa satu jiwa lebih daripada kamu beroleh harta seluruh dunia. Coba sebutkan. Kalau kita mendapat satu jiwa lebih berharga daripada mendapatkan harta seluruh dunia. Pernah nggak orang punya harta seluruh dunia? Pernah. Ya. Orang paling kaya bisa nggak beli seluruh dunia? Ada nggak orang pernah punya seluruh dunia? Hah? Ada nggak? Samuel? Ada. Keluarganya Nuh. Begitu keluar dari Bahtera, siapa yang punya? Pontianak siapa yang punya? Nuh bilang, punya saya. Betul? Oke. Jadi orang pernah punya. Tapi apa gunanya dapat seluruh dunia tapi tidak percaya Yesus dan masuk neraka? Tanda yang ke-6 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi ini disebut false Christ atau Kristus palsu.
Kristus palsu ini, dia adalah manusia 100%. Tapi dia dirasuki setan 24 jam. Siapa Kristus palsu? Siapa manusia paling pintar? Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu menjadi manusia pintar. Betul nggak? Tapi siapa manusia paling jahat? Kalau dia dirasuki setan 24 jam. Ya, itulah yang terjadi di Antikristus. Dia manusia, tapi dia dirasuki oleh setan untuk waktu seterusnya. Kalau orang dirasuki setan nggak bisa dirasuki 24 jam. Tapi ini terjadi. Dia menjadi orang yang paling pandai dan dia tujuannya hanya satu, menjadi Kristus palsu. Dia bisa melakukan begitu banyak mujizat dan yang dia lakukan nanti adalah ingin membasmi orang Israel sampai tidak ada lagi orang Israel. Kenapa? Karena orang Israel adalah satu-satunya bangsa yang pernah mau dibasmi. Siapa yang mau membasmi orang Israel? Pertama, Firaun. Ya kan? Lemparkan bayi ke Sungai Nil. Siapa lagi di kitab Esther? Haman. Siapa lagi? Hitler, kan? Pernah dengar Hitler? Ya, dia membunuh 6 juta orang Yahudi. Jadi nanti Antikristus ini betul-betul ya bisa membunuh orang Yahudi sampai ya orang Yahudi itu hampir punah. Mereka berteriak, Tuhan tolong. Baru Yesus datang di akhir ya, tahun ke-7 menyelamatkan mereka semua. Ini disebut Kristus palsu yang akan masuk ke bait Allah tribulasi. Nanti kamu akan lihat ya, bait Allah ini akan berdiri. Yang bisa mendamaikan Israel dengan Palestina dan semua negara Arab, itu namanya Antikristus. Dia punya latar belakang menurut kitab Daniel ya, kitab Daniel. Kemungkinan besar dia juga ya orang Yahudi. Kemungkinannya. Yang kedua, Yahudi yang tidak percaya Yesus. Yang kedua, dia juga adalah ya LGBT. Ya, kalau kamu baca di Daniel ya, dia tidak suka keluarga, dia tidak suka perempuan. Ya, Antikristus laki-laki tapi dia adalah orang yang paling jahat. Yang terakhir, nih kamu lihat ayat 32. Coba. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Ya, apa itu pohon ara? Pohon ara adalah pohon yang dikutuk Yesus di kitab Matius 21 sebelumnya dia disalib. Kenapa pohon ara? Pohon ara itu melambangkan Israel. Jadi orang Israel itu ya seperti pohon ara sudah dikutuk Yesus, tidak lagi bisa berbuah sampai Yesus mau datang kedua kali. Orang Israel itu kembali menjadi satu bangsa yang utuh. Jadi kamu masih ingat gak waktu Yesus disalibkan? Apa yang mereka katakan ya kepada Pilatus? Pilatus mengatakan, kamu menyalibkan Raja Muka. Dia kan tak ada salah. Saya mau pukul dia, terus lepaskan dia. Mereka bilang, jangan, salibkan Yesus dan bebaskan Barabas, penyamun itu. Mereka bilang apa? Tanggungkanlah darah Yesus kepada kami dan anak cucu kami. Sehingga waktu itu, tadi kita baca, bait Allah diruntuhkan tahun 70. Setelah itu bangsa Israel dipencar ke seluruh dunia loh. Orang Israel itu ada di mana-mana. Ada di Surabaya, ada di Manado. Kalau kamu ke Surabaya, ada rumah pertemuan orang Yahudi. Kalau kamu ke Singapura, ada juga. Jadi orang Israel itu tersebar di seluruh dunia dan mereka tidak punya negara. Sampai kapan mereka punya negara? Kapan? Kalau Indonesia merdeka, Jepangnya diusir katanya kan? Kalau Malaysia merdeka, itu Inggris yang kasih mereka merdeka. Mereka nggak perlu buat apa-apa, sudah dikasih sama Inggris. Jadi kalau di Malaysia itu begini, walaupun mereka sudah merdeka, orang Inggris itu tidak langsung percaya orang Malaysia untuk mengatur pemerintahannya. Jadi mereka nggak percaya sama orang-orang lokal. Jadi mereka mengirim orang-orang Malaysia pergi dulu ke Inggris, ke Australia, New Zealand, sekolah. Jadi mereka sekolah dari S1, S2, setelah itu kembali menjadi pejabat Malaysia, nggak bisa langsung jadi pemimpin. Pemimpin ya di Malaysia tetap orang Inggris. Tetap orang Inggris. Makanya kalau kamu ke Malaysia, itu negaranya lebih teratur dibandingkan Indonesia. Ya. Nah, setelah itu baru Inggris betul-betul pergi dari mana? Dari Malaysia. Singapura juga sama loh. Tidak langsung mereka dilepas ya menjadi pejabat-pejabat. Kalau Indonesia kan enggak, semua langsung jadi pejabat. Ya kan? Orang kampung pun nanti jadi bupati. Ya kan? Tapi Malaysia enggak. Harus sekolah dulu. Kemana? Ke Inggris, New Zealand,
Kanada, Australia, sampai S2. Baru pulang, belajar dulu dengan orang Inggris, pelan-pelan baru dikasih. Ya. Jadi kalau kita lihat, semua negara merdeka karena penjajahnya pergi. Tapi Israel tidak punya tanah lagi. Jadi mereka sudah pergi ke seluruh dunia. Di Israel itu negaranya ya sudah tidak ada. Mereka itu kembali ya beli tanah, namanya tanah malaria. Jadi mereka beli. Baru tahun 1948 ya mereka diberi kemerdekaan oleh Inggris. Tanggal berapa? 14 Mei. Tolong dicatat ya. Mereka sudah jadi satu bangsa. Kenapa Israel jadi satu bangsa? Mereka jadi satu bangsa karena Yesus akan datang menjadi raja orang Yahudi. Masih ingat waktu Yesus disalibkan apa tandanya di atas? INRI. Apa itu bahasa INRI? Dalam 3 bahasa. Ibrani, ILY. Bukan ILC ya. ILY. Apa ILC? Tahu ya? Kalau ini bukan ILC, tapi ILY. Apa ILY ya? Ibrani, Latin, Yunani. 3 bahasa. Nah, bahasa Yunani ada di Perjanjian Baru. Bahasa Latinnya itu INRI. INRI. Apa itu INRI? I, Yesus. N, orang Nazaret. R, ya, Raja. I, U, Yehuda. Yesus, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ditaruh di mana? Di atas salib Yesus. Sekarang pertanyaannya, Yesus sudah jadi raja orang Yahudi? Sudah belum? Belum. Kapan? Waktu dia datang kedua kali. Ya, dia akan jadi raja orang Yahudi ya selama 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun. Bisa kamu baca ya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, pasal 11 ya. Dan juga kalau kamu baca kitab Wahyu pasal 20 sebagai penutup. Mari kita baca. Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Setelah itu baru ya dia menghakimi ya dunia ini dan seluruh roh-roh jahat, dan membuat langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Kerajaan 1000 tahun. Kita baca sama-sama sebagai penutup ayat 1 Wahyu 20 sampai ayat 6. Mari. Lalu aku melihat satu malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang tanpa dasar dan menutup jurang tanpa dasar itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi tadi saya katakan ya, sudah berapa tahun sekarang? 6000. Sebelum Yesus lahir 4000, Yesus sudah lahir, sudah naik ke sorga, sudah 6000. Waktu Yesus datang kedua kali, tidak langsung ke bumi, dia datang di angkasa. Kita ya diangkatnya bersama orang yang sudah mati dalam Yesus, diberi tubuh mulia. Bumi ini ya akan menghadapi bencana selama 7 tahun. 3,5 tahun ditipu iblis, 3,5 tahun dikasih tulahnya yang pertama 7 materai, 7 trompet, 7 cawan murka Allah. Sampai orang yang mati itu separuh manusia mati. Terakhir Israel akan diserbu seluruh dunia.
termasuk antikristus untuk membunuhkan Israel, dan mereka berteriak, di mana Mesias? Yesus baru datang bersama malaikatnya, orang kudusnya, dan dia memulihkan bumi selama 75 hari sehingga dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu tidak ada lagi tentara. Ya, jadi semua uang untuk pertanian, dan singa tidak lagi makan daging. Singa makan rumput. Jadi singa bisa bersama-sama dengan domba. Ya, serigala juga sama. Semua makan rumput. Tapi ular tetap berjalan dengan perut. Karena di situ ada orang yang belum punya tubuh mulia yang masuk kerajaan 1000 tahun, itu orang Israel, mereka masih bisa berbuat dosa. Tapi kalau kita, ya, waktu di kerajaan 1000 tahun kita sudah punya tubuh mulia. Kita akan menjadi pemerintah-pemerintah yang punya tubuh mulia, yang memerintah bersama Yesus selama berapa? 1000 tahun. Kenapa 1000 tahun? Ini pertanyaannya kan? Kenapa? Coba baca terakhir di dalam kitab Kejadian 5. Di Kejadian 5, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi manusia masih bisa hidup 1000 tahun. Paham ya? Karena kalau kita lihat orang yang paling tua siapa namanya? Metusalah. Ayat 22. Mari kita baca. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperputrakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat Metusalah usianya berapa tahun? Ayat yang ke-26. Dan setelah Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. 27. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu dia mati. Jadi orang di zaman dahulu bisa hidup 1000 tahun karena apa? Karena bumi ini ya tidak ada apa? Seperti sekarang ya, hanya satu musim. Di bola bumi ditutup oleh air begini. Ya, sebelum zaman Nuh. Jadi tidak ada sinar matahari yang masuk langsung, dan semua cuacanya sama, ya, dingin, ya, begini. Jadi air bah itu Tuhan memecahkan air di atas dengan cara hujan 40 hari 40 malam. Sehingga sekarang matahari itu langsung. Paham ya? Nanti di kerajaan 1000 tahun juga sama. Yesus akan memulihkan bumi dan manusia bisa hidup ya, yang masih belum punya tubuh mulia selama 1000 tahun. Jadi kita sudah belajar 19 bab, dan kalau Tuhan mengizinkan bab yang terakhir adalah bab 20. Ya, sudah hampir selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di siang hari ini kami sudah diberi kesempatan kembali untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya kami bisa mengerti, dan kami juga mau terus menggali firman-Mu sehingga kami pengetahuannya bukan hanya ya kami miliki, tapi bisa kami pertahankan dan kami tingkatkan. Tolonglah para guru dan hamba-Mu menjadi pelajar-pelajar firman yang baik. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya untuk pokok-pokok doa dan kesaksian silakan dapat disampaikan. Mulai dari Saudara Samuel.